warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Atika Primasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Magetan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Septiana Eka Pratiwi selaku guru kelas 3 dari SDN Pupus 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tia. Selamat pagi Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Tika hari ini? Alhamdulillah saya juga Bu Tia. Oke Bu Tia, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya. Jadi nanti saya akan melakukan observasi dan supervisi di kelas Ibu Tia. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas Ibu Tia. Nah, dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Itu adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran agar nantinya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Itu bisa dimengerti ya Bu? Bisa Bu Tika. Ya, oke. Nah, sekarang kira-kira dalam percakapan kita kali ini apa yang Ibu inginkan atau harapkan? Saya berharap melalui percakapan hari ini, saya menjadi lebih siap lagi dalam mengajar, serta dalam observasi pembelajaran saya nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, saya juga berharap demikian ya Bu. Saya berharap nanti pada saat observasi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang nanti akan Ibu ingin kembangkan dalam proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu ada 3. Yang pertama, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, mengenali peserta didik, karakteristiknya peserta didik, serta menerapkan penilaian yang tepat. Oh, begitu ya. Jadi nanti ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan, yaitu satu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mengenali karakteristik peserta didik dan memberikan penilaian yang tepat, gitu ya. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu Tia lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut? Saya sudah menyiapkan dengan membuat RPP yang rincian kegiatannya yaitu yang pertama menetapkan tujuan pembelajarannya, yang kedua menyiapkan media, yang ketiga menentukan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang ketiga serta merancang kegiatan yang menyenangkan dan menentukan penilaian yang sesuai. Wah, bagus sekali persiapannya Ibu Tia ya. Nah, tadi disampaikan bahwa sudah menetapkan tujuan pembelajaran, ya kan? Nanti kira-kira tujuan pembelajarannya yang akan Ibu ambil nanti apa? Jadi untuk nanti saya mengambil materi IPA dengan materi mengenai cuaca dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan kosakata terkait dengan cuaca. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan isi bacaan dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat membuat kalimat sederhana berkaitan dengan materi tersebut. Oh, baik. Jadi nanti ada 3 tujuan pembelajaran ya, yaitu yang pertama tadi disebutkan bahwa peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan kosakata yang terkait dengan cuaca. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan isi bacaan dengan benar, dan yang ketiga mampu membuat kalimat sederhana yang berkaitan dengan cuaca. Begitu ya, Bu? Benar. Ya. Oke. Nah, agar ketiga tujuan tadi itu dapat tercapai, kira-kira metode apa, media apa yang akan Bu Tia gunakan dalam pembelajaran nanti? Dari materi tersebut nanti saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, dan untuk metodenya seperti biasanya saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Dan nanti agar lebih menyenangkan juga akan ada games atau permainan. Media yang akan saya gunakan nanti gambar-gambar. Kemudian saya juga akan menampilkan video terkait materi tersebut dengan menggunakan LCD.
Wah, kayaknya menarik sekali ya pembelajaran yang akan Ibu Tia berikan ke peserta didik nanti ya. Nah, lalu penilaiannya seperti apa Bu Tia nanti? Nanti itu penilaiannya ada 3. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Untuk sikap nanti yaitu bagaimana siswa dapat bernalar kritis dan mandiri. Untuk yang kedua adalah pengetahuan, yaitu nanti siswa dapat menjawab atau penguasaan materi dalam mengerjakan LKPD ataupun dalam menjawab soal-soal yang saya berikan. Kemudian yang terakhir, keterampilan. Bagaimana siswa dapat membuat kalimat yang sesuai dengan materi tersebut dengan tepat. Oke, jadi penilaian yang akan Ibu gunakan nanti adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan ya. Iya. Sikap nanti adalah kaitannya dengan profil belajar Pancasila. Kemudian tentang pengetahuan nanti akan ada LKPD, soal-soal yang akan Ibu berikan. Kemudian keterampilan nanti siswa membuat membuat kalimat sederhana yang terkait dengan materi yang akan Bu Tia sampaikan. Ya, oke, bagus Bu. Kemudian kira-kira untuk jalannya pembelajaran dan observasi nanti agar bisa berjalan dengan lancar, dukungan apa yang akan Bu Tia harapkan, yang Bu Tia inginkan? Saya di sini akan meminta rekan sejawat saya untuk mencoba meneliti RPP yang telah saya buat, serta saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk memberi umpan balik terkait perencanaan yang saya buat. Oke, berarti Bu Tia mengharapkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat ya. Ya, oke. Nah, berarti nanti kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi di kelasnya Ibu Tia? Insya Allah hari Selasa pada jam ke-1 dan ke-2. Oke, baiklah Bu. Nanti pada hari Selasa jam ke-1 dan ke-2 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, terima kasih Bu Tia atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Demikian percakapan pra-observasi kita kali ini. Semoga nanti pada saat observasi, supervisi, pembelajaran yang Ibu Tia berikan dapat berjalan dengan lancar, kompetensi yang ingin Ibu Tia kembangkan dapat tercapai. Terima kasih ya Bu, sampai Sama-sama. jumpa di observasi dan supervisi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Hari ini ada yang tidak masuk? tidak. Masuk semua ya? Nah, sekarang Bu Guru memasuki pelajaran. Akhir-akhir ini kita memasuki musim apa anak-anak? Hujan. Hujan itu ciri-cirinya kalau mau hujan itu apa? Ada mendung. Awannya terlihat? Nah, sebelum memasuki materi, kalian tahu lagu
3. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok daunnya kering, pohon dan kebun basah semua. Kok kurang semangat ya? Sekali lagi ya. Nah, 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok daunnya kering, pohon dan kebun basah semua. Oke, sekarang semuanya. Nah, selanjutnya, guru mau membagikan ada tugas ibu kelas 4. Kita hari ini belajar tentang apa itu? Baca. Ya. Terus tujuannya ini nanti kalian membaca dulu, ada teks bacaan di sini. Kalian membaca dulu. Nanti satu kelompok, dua kelompok, satu meja. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Ibu bagikan dulu. Nanti dibaca dulu. Setelah dibaca, di situ ada apa? Pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah kalian membaca pertanyaan-pertanyaan di sini, kalian jawab, lalu didiskusikan sama teman-temannya. Sudah paham? Ya, kalau sudah coba dikerjakan. Di situ nanti dikasih nama kelompoknya, teman-temannya siapa saja, ya. Ya, coba dikerjakan dulu. Nama-namanya siapa aja lah, tulis aja. Iya, iya. Panas berlalu minum.
Oke, kalau sudah per kelompok maju ya. Perwakilan dari kelompoknya Olive dulu, siapa yang mau maju? Ayo. Siapa? Adit, ayo Dit, maju Dit. Gak apa-apa, yang maju dulu. Nah, belakang. Kamu baca teksnya ini dulu. Teksnya nanti dibaca terus sama kalau sudah nanti yang kamu jawab pertanyaan ini sampai ini. Oke, yuk dibaca dulu, yang lain diperhatikan dan didengarkan. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dan waktu tertentu. Ada cuaca panas, berawan, mendung, hujan, buruk, berangin, dan malam hari cerah. Semua dipengaruhi oleh kelembapan udara, perubahan suhu, angin, cerah, hujan, dan juga sinar matahari. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, adalah lembaga di Indonesia yang memberikan informasi mengenai perakhiran cuaca. Keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dan waktu tertentu disebut cuaca. Judul dari bacaan yang kamu baca tadi ialah cuaca. 3 contoh macam-macam cuaca yang kamu ketahui ialah panas dan mendung. 3 faktor yang mempengaruhi keadaan cuaca ialah berangin, cerah, hujan. Kita dapat mengetahui informasi perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Oke, itu dari kelompok 1. Ayo selanjutnya dari kelompok 2. Ayo kamu kelompok 1. Siapa yang mau baca? Ayo. Diperhatikan, didengarkan ketika temannya membaca. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dan waktu tertentu. Ada cuaca panas, berawan, mendung, hujan, buruk, berangin, dan malam hari cerah. Semua dipengaruhi oleh kelembapan udara, perubahan suhu, angin, hujan, dan juga sinar matahari. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, adalah lembaga di Indonesia yang memberikan informasi mengenai perakhiran cuaca. Keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dan waktu tertentu disebut cuaca. Judul dari bacaan yang kamu baca tadi ialah cuaca. 3 contoh macam-macam yang kamu ketahui ialah cuaca, hujan, cerah, dan mendung. 3 faktor yang mempengaruhi keadaan cuaca ialah udara, suhu, dan angin. Kita dapat mengetahui informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Oke, tepuk tangan dari kelompok 2. Tadi sudah menjawab 5 pertanyaan kan? Nomor 1 tadi apa soalnya? Ayo,
wilayah, waktu tertentu disebut apa tadi? Cuaca. Terus yang kedua, judul dari bacaan yang kamu baca tadi adalah judulnya apa tadi? Cuaca. 3 contoh macam-macam cuaca yang kamu ketahui ialah cuaca apa? 1. Panas. Berawan. Mendung. Terus apa lagi? Hujan. Terus selanjutnya nomor 4. 3 faktor yang mempengaruhi keadaan cuaca ialah apa aja? 1. Angin. Terus sudah tadi Hujan. Terus yang kelima, kita dapat mengetahui informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Apa itu singkatan BMKG? Badan Meteorologi dan Geofisika. Berarti kalian tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar semua. Lanjut. Di sini Bu Guru ada gambar. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian guru minta ini cuaca apa? cerah. Terus Mendung. mendung apa berawan? Mendung. Hah? Mendung. Mendung apa berawan? Berawan. Yo apa? Kalau ini Berawan. yang berawan yang mana? Yang itu. Yang bawah apa yang atas? Yang atas. Yang mendung yang bawah apa yang atas? Bawah. Yang atas itu namanya mendung, yang bawah itu berawan. Terus selanjutnya ini Hujan. hujan. Terus satu lagi malam hari, malam cerah atau pas malam hari. Jangan sampai lupa. Ayo, guru kasih buku perlihatkan lagi. Ini tadi apa? Hujan. Terus malam hari. Nih. Oke. Selanjutnya, sudah paham sampai di sini? Selanjutnya Bu Guru biar lebih jelasnya Bu Guru putarkan sebuah video tentang cuaca. Kalian bisa nonton di sini ya, disimak ya. Dilihat, disimak videonya. Di situ ada pengertian cuaca dan simbol-simbol cuaca dan dampak perubahan cuaca. Di situ ada 2 gambar. Yang satu gambarnya apa? Hujan. Hujan. Yang sebelahnya cerah. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat yang terjadi dalam waktu tertentu. Cuaca itu dapat berubah-ubah, jadi cuaca itu tidak tentu. Bisa berlangsung hanya beberapa jam atau dalam waktu sehari. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan cuaca sepanjang hari. Di situ ada 3 gambar. Lihat. Yang pertama cuaca cerah.
geofisika. Memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Paham dengan video tadi? Sudah. Kira-kira guru di sini mau tanya kalian bisa tidak membuat kalimat dengan cuaca? Misalnya, hari ini cuacanya mendung. Bisa ya? Nanti kalian mengerjakan di buku tulis, mengerjakan individu atau sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah dikumpulkan, Bu Guru minta 3 kalimat atau 2 kalimat saja. Bisa? Ya, sekarang dikerjakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Dikerjakan di buku tulis sendiri-sendiri. Kalian membuat kalimat tentang cuaca, misal mendung, hari ini mendung, apa-apa, terus terserah. Yang penting tentang cuaca. Cuaca itu banyak, ada berawan, hujan, mendung. Tentang cuaca apa? Sudah? Sudah. Sudah belum? Belum. Ditunggu dulu ya. Ya. Sudah. Coba salah satu, ayo Olip maju, dibacakan kalimatnya. Ayo. Yang keras. Teman-temannya yang lain mendengarkan ya. Ya. Aku memakai kain karena cuaca hujan. Hari ini aku bermain karena cuaca cerah. Hari ini di desaku cuaca mendung. Oke, tepuk tangan kalian. Ya, kalau sudah yang lainnya dikumpulkan. Di meja dulu, dikumpulkan di meja dulu. Kumpulkan dulu. Sudah, kalau sudah pembelajaran hari ini tadi kita belajar tentang apa? Cuaca. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham ya? Ya. Kalau sudah paham, di sini kita bermain game. Coba, guru mau sebentar sudah mana? Di sini Bu Guru mau meminta menyebutkan ciri-ciri tentang cuaca panas dan cuaca dingin. Nanti per kelompok menyebutkan paling banyak, ya. Paling banyak nanti dapat hadiah. Jadi misalnya contoh panas ciri-cirinya apa? Kalian dituliskan di sini sebanyak-banyaknya, ya. Oke. Nah, kelompok 1 Bu Guru kasih warna pink. Oke. Nanti kalau sudah ditempelkan di depan. Pakai apa? Ini sudah buat. Kelompok 2 warna Kape kulit. warna kuning ya. Bisa Saya sebutkan paling banyak, pokoknya nanti yang paling banyak besok Bu Guru kasih hadiah. Ciri-ciri panas dan ciri-ciri cuaca dingin. Ayo, undang. Ditulis.
paling banyak, nanti kalian tempel-tempel gitu. Nanti Bu, kertasnya kurang, minta lagi Bu guru kasih, oke? Oke. Yo. Nanti yang paling banyak besok dapat hadiah, yuk. Sudah, waktunya habis ya. Ayo, tepuk tangan buat semuanya. Kita hitung yang paling banyak kertasnya dilihat dari yang cuaca dingin. Dari kelompok 1 ada berapa kertas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang kelompok 2, 1, 2, 3. Yang cuaca panas, kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 ada 3. Berarti pemenangnya kelompok 1. Ya, sampai di sini paham ya tentang materi cuaca? Ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya bentuk materi besok yaitu tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi aktivitas manusia. Ini sebelum istirahat? Ayo sebelum istirahat kita biar semangat, biar lebih semangat menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Yo, 1, 2, 3. Oke, sekarang sudah bel berbunyi, kalian boleh istirahat. Ya, udah istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Atika Primasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pupus 5 Kabupaten Magetan. Kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Septiana Eka Pratiwi selaku guru kelas 3 dari SDN Pupus 5 dan juga selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Bu Tia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Tika bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Tia. Ya. Oke, kali ini Bu Tia kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Tia terkait dengan observasi kelas kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu Tia lakukan. Bisa dimengerti ya Bu? Bisa Bu. Oke, baiklah. Sekarang pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai observasi yang telah berlangsung kemarin? Ya, perasaan saya di sini kemarin karena proses mengajar itu tidak seperti biasa, seperti dipantau, saya merasa agak tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, walaupun agak sedikit tegang, tapi dapat berjalan dengan lancar ya, Iya, Bu. Oke, nah kira-kira Bu Tia bisa ceritakan kembali tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sudah Ibu Tia lakukan atau area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas kemarin? Baik, Bu Tika, di sini tahapan pertama yang kemarin saya lakukan di awal adalah membuat perangkat pembelajaran, kemudian menyiapkan media apa yang harus saya gunakan, dan untuk area pengembangan saya mencoba menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya. Untuk pengetahuan, siswa mengerjakan LKPD dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Sementara itu, untuk sikap, bagaimana siswa berdiskusi bersama kelompoknya, dan untuk keterampilan, siswa dapat membuat kalimat sederhana sesuai dengan materi yang saya berikan kemarin dan kemudian untuk mempresentasikannya di depan kelas. Oke, baik. Jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan ya Bu ya. Yeah. Nah, kira-kira Bu, area pengembangan itu sudah cukup berhasil atau belum di dalam kelas kemarin? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan-kekurangannya Bu Tika. Oke, jadi sudah berjalan dengan baik ya, tapi Ya. Ibu merasa masih ada kekurangan-kekurangannya. Nah, bisa Ibu sebutkan apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi kemarin? Kekurangan atau hambatannya di sini kemarin ketika berdiskusi kelompok, anak itu ada yang pasif, tidak aktif, dan tidak berani menyuarakan pendapatnya atau tergantung pada temannya. Seperti itu. Jadi Ibu merasa kekurangannya adalah ketika ada kegiatan diskusi, anak tidak terlibat cukup aktif dalam berdiskusi, tidak berani menyuarakan pendapat, hanya mengandalkan teman, gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Oke, nah kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Kenapa mereka itu kurang aktif, kurang berani menyuarakan pendapat mereka? Ya, mungkin di sini karena pembagian kelompok salah satunya Bu. Mungkin saya belum menerapkan pembagian kelompok belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Saya belum membagi atau menerapkan kelompok sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Menurut saya, jika saya melakukannya terlebih dahulu, anak akan merasa lebih nyaman dalam belajarnya. Oke, baik sekali. Jadi ini termasuk rencana ke depan ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu Tia nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengidentifikasi gaya belajar anak terlebih dahulu. Apakah mereka memiliki gaya belajar auditori, kinestetik, atau visual? Seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan
pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Nah, saya akan menunggu cerita-cerita baik dari Ibu. Apakah nanti rencana tindak lanjut ini dapat berhasil sesuai dengan harapan Ibu atau tidak, seperti yang Ibu paparkan tadi ya. Ya, nah kira-kira Bu, rencana Ibu untuk melakukan perubahan ini sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu kapan? Mungkin untuk waktunya saya belum bisa menentukan ya Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan. Iya, baik, nanti mungkin untuk waktunya bisa setelah Lebaran ya Bu, Iya. karena kita sudah mendekati bulan puasa, Bulan sebentar puasa. lagi ada libur permulaan puasa, kemudian di bulan-bulan puasa itu kan minggunya tidak begitu efektif Iya. karena ada pengurangan jam pelajaran, seperti itu ya Bu. Iya, benar sekali Bu Tika. Oke, baik Bu Tia. Jadi nanti saya akan menunggu kabar baik dari Ibu. Iya Bu. Ya, nah Bu Tia, sekarang bisakah Ibu merefleksikan secara keseluruhan terkait dengan proses pembelajaran Ibu kemarin di dalam kelas? Ya baik Bu Tika, jadi pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti kurang aktifnya anak dalam berdiskusi kelompok. Dan dari saya mungkin karena saya merasa nervous tentang tegang, jadi ada bagian-bagian dari rencana pembelajaran yang belum bisa tercover atau belum bisa saya lakukan dengan baik. Dan dari itu akan saya perbaiki ke depannya proses pembelajaran saya seperti melakukan identifikasi gaya belajar anak terlebih dahulu sebelum proses pendekatan sesuai dengan gaya belajar mereka agar mereka merasa nyaman dalam belajar. Terus kemudian saya juga akan berusaha mengontrol emosi saya sehingga agar saya tidak begitu tegang jika nanti ada supervisi lagi, sehingga tahapan demi tahapan di dalamnya bisa saya lakukan dengan baik. Seperti itu Bu Tika. Oke, baik sekali refleksinya Bu Tia ya. Jadi untuk refleksi Bu Tia yang sudah sampaikan tadi sudah sangat baik sekali. Dan terkait masalah tegang, sebenarnya adalah supervisi itu adalah kegiatan yang bersifat kemitraan ya Bu ya. Jadi Iya. posisi kita itu semua adalah sejajar sama. Kita adalah di sini kegiatannya itu adalah sharing. Jadi sharing bagaimana agar kita itu bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu ya Bu Tia. Iya, Terima Bu. kasih banyak atas pertanyaan, Sama-sama. atas jawaban dari pertanyaan saya yang sudah saya berikan. Semoga nanti rencana tindak lanjut yang sudah Bu Tia paparkan, sampaikan itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Bu Tia bisa memberikan perubahan dan juga memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya Bu Tika. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.